Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai problematika dan evaluasi implementasi UBD sebagai stakeholder. Adapun anggota dari kelompok 1 ada Afnida, Amelia Suberti, Arina Fitriani, Bintang Nugraha, Delvano Piarti, dan Dian Mayasari. Problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal sebagai stakeholder. Dalam konteks pendidikan, stakeholder dapat dimaknai sebagai orang yang menjadi pemegang sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Atau, stakeholder adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah. Sehingga dapat disimpulkan, stakeholder pendidikan adalah seorang pemegang kekuasaan dalam dunia pendidikan yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung. Stakeholder diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada stakeholder utama atau primer, di mana dia memiliki keterlibatan secara langsung dengan suatu kebijakan pendidikan, contohnya pemerintah. Yang kedua ada stakeholder pendukung atau sekunder, di mana dia memiliki keterkaitan langsung dalam pendidikan dan menjadi pelaku dalam mengimplementasikan kebijakan dari stakeholder primer. Contohnya seperti kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan di sekolah swasta ada yayasan dan komite sekolah. Yang ketiga ada stakeholder pelengkap atau tersier, di mana dia tidak memiliki pengaruh dalam kebijakan pendidikan dan pelaksanaan atau implementasi kebijakan pendidikan, namun memiliki hak untuk menentukan penilaian terhadap kebijakan pendidikan dan memiliki hak juga untuk menggunakan lulusan lembaga pendidikan. Contohnya masyarakat penyedia lapangan pekerjaan atau masyarakat peminat lembaga pendidikan. Selanjutnya, peran stakeholder dalam pendidikan. Yang pertama, peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsinya yaitu perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan, pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan, dan lain-lain. Yang kedua, peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu diantaranya penyusunan perencanaan bidang pendidikan dan kebudayaan, perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan, dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan, serta pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama pelaksanaan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan. Yang ketiga, komite sekolah. Perannya dalam peningkatan pendidikan yaitu yang pertama, memberi pertimbangan, yang kedua, memberi dukungan, yang ketiga, sebagai pengontrol, dan yang keempat, sebagai mediator. Yang keempat, peran masyarakat. Yang pertama, dukungan dan keterlibatan orang tua. Orang tua memiliki peran kunci dalam mendukung pendidikan anak-anak. Mereka terlibat dalam meningkatkan motivasi belajar dan kinerja akademis siswa. Yang kedua, keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Masyarakat yang terlibat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan perspektif yang beragam, menciptakan kebijakan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang ketiga, dukungan terhadap guru dan sekolah. Masyarakat dapat memberikan dukungan kepada guru dan sekolah, baik secara moral maupun material.
Ini mencakup pengakuan terhadap prestasi serta dukungan dalam hal fasilitas dan peralatan pendidikan. Selanjutnya, problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal bagi stakeholder. Yang pertama, jika pemerintah menerapkan kurikulum dengan kerangka UBD, maka akan membutuhkan waktu untuk mengenalkan dan mengimplementasikan UBD ini ke setiap sekolah yang ada. Problem yang kedua, belum dipahaminya kerangka kurikulum UBD oleh instansi yang berada di bawah kementerian. Yang ketiga, penerapan kurikulum yang tidak jelas karena sering terjadi pergantian kurikulum. Selain itu, terjadinya perbedaan yang jelas antara penerapan UBD dengan model pembelajaran lainnya di kurikulum. Yang keempat, tantangan bagi stakeholder dalam membina guru dalam menuntaskan materi pembelajaran di satuan pendidikan dengan memberikan kegiatan dan evaluasi pembelajaran yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun solusi terhadap problematika tersebut, yaitu yang pertama, menganalisis kerangka kurikulum UBD untuk dirumuskan menjadi suatu kebijakan. Yang kedua, membuat surat keputusan mengenai prosedur pelaksanaan kerangka dan mengadakan pertemuan antara dinas-dinas pendidikan provinsi terkait penerapan UBD ini. Pemerintah perlu memberikan pelatihan jika menerapkan kurikulum kerangka UBD. Oleh sebab itu, dibutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah. Selain itu, perlunya pengawasan untuk memastikan guru menerapkannya dalam pembelajaran dengan menggunakan pengawas dari provinsi. Yang ketiga, menyediakan buku panduan mengenai penerapan kerangka UBD. Yang keempat, memberikan pelatihan kepada pengajar di satuan pendidikan agar dapat mengembangkan evaluasi pembelajaran. Baiklah, baiklah demikian yang dapat saya presentasikan. Di sini ada pun referensi yang kami gunakan, ada beberapa yang dapat diakses. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.